Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi di Mengisahkan. Kali ini Mengisahkan akan membahas alur cerita film horor The Medium 2021. Film dokumentasi horor Thailand ini menceritakan seorang dukun yang mengaku dirasuki roh bayan yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit banyak orang, bahkan hewan. Selain itu, dukun yang dirasuki roh bayan diklaim mampu menangkal roh-roh jahat yang ingin mencelakai seseorang. Tapi tentu saja ceritanya tidak sesimpel itu, karena ini adalah film horor. Lalu bagaimana alur ceritanya? Yuk mari kita tonton lebih lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update terbaru asupan alur cerita film dari channel ini. Dan sebelum kita masuk alur ceritanya, ada baiknya kita intro dulu. Film ini dibuka dengan menampilkan pemandangan dari sebuah desa, yang mana desa ini dikenal sebagai desanya para dukun dan hal-hal supranatural. Bahkan orang-orang di sana mempercayai bahwa semua makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan memiliki roh yang mereka percayai sebagai dewa. Dengan alasan tersebut membuat para pembuat film dokumenter tertarik untuk mencari informasi dan merekam segala kegiatan di desa tersebut. Dan setelah mereka menginterview beberapa dukun di desa tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengikuti seluruh kegiatan seorang dukun bernama Nim. Nim sendiri dikenal sebagai sosok perantara atau dukun yang dirasuki oleh sosok dewa bernama Bayan yang sangat sakti, seperti yang aku sebutkan di bagian awal video, ya kan? Kemudian Nim menceritakan beberapa kepercayaan mereka terhadap Dewa Bayan dan seluruh kehidupan di desa tersebut, di mana Dewa Bayan hanya merasuki sosok perempuan sebagai perantaranya, dan Dewa Bayan sendiri hanya merasuki turun-temurun keturunan dari keluarga Nim, yang artinya sebelum dia ada keluarga wanitanya yang sudah lebih dahulu menjadi perantara Dewa Bayan, seperti ibu dan nenek Nim. Dan ternyata setelah ibu Nim meninggal, Dewa Bayan ingin merasuki kakaknya yaitu Noi untuk menjadi perantaranya. Tapi Noi menolak, maka Nimlah yang menjadi gantinya. Kemudian setelah selesai wawancara, Nim mengajak tim dokumenter untuk menghadiri acara pemakaman yang ternyata itu adalah suami dari Noi atau kakak ipar dari Nim yang bernama Willow yang meninggal karena kanker. Faktanya dari cerita Nim bahwa kakak iparnya tersebut selalu mengalami nasib tragis di seluruh keluarganya. Bahkan seluruh keluarga Willow selalu meninggal dengan keadaan yang aneh atau tidak wajar. Singkat cerita, Nim dan para tim sampai di rumah duka dan mereka mengikuti sesi upacara pemakaman. Lalu ketika malam hari, Nim mencari anak dari Noi yang bernama Min. Dia pun melihat Min yang sedang menatap nenek buta, yang mana nenek tersebut juga menatap balik ke arah Min. Dan ketika pagi hari, Nim melihat bahwa nenek tersebut meninggal dengan keadaan yang tidak disangka-sangka. Di saat itu pula Nim melihat Min sedang berperilaku aneh dengan menghadap ke sebuah ruangan seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang. Merasa ada yang tidak beres, Nim pun langsung mencari sesuatu di kamar Min karena dia curiga ada hal-hal mistis yang sedang mengganggu Min. Dan benar saja, Nim menemukan benda aneh di dalam lemari Min, namun tetapi dia belum dapat menyimpulkan benda apa itu dan apa yang sedang mengganggu Min. Sampai di sore menjelang malam, tim dokumenter mencoba untuk mewawancarai Min untuk menanyakan benda apa yang ditemukan Nim di kamarnya tersebut. Tapi Min tidak menjawab, bahkan dia mengalihkan dengan menunjukkan wanita berbaju putih di kejauhan yang terlihat menyeramkan. Di hari selanjutnya, tim mengikuti kegiatan Min yang pada hari itu setelah pulang kerja, Min singgah ke tempat jedak-jeduk untuk berjoget-joget ria. Di sela-sela kegiatan tersebut, tim mencoba mewawancarai teman Min dengan menanyakan apakah ada hal aneh yang dilakukan oleh Min. Dan ternyata jawabannya cukup menganehkan bahwa Min sewaktu-waktu bisa berubah kepribadiannya menjadi anak kecil. Singkat cerita, Min yang sudah seloyoran memutuskan untuk pulang. Tapi dia tidak pulang ke rumah melainkan ke kantornya untuk menginap dikarenakan dia takut dimarahi ibunya jika pulang ke rumah. Di keesokan pagi, tim dokumenter kembali ke kantor bersama orang-orang yang bekerja dan meminta pelayanan di sana. Ketika itu mereka masih melihat Min yang tertidur dan orang-orang pun membangunkannya. Tapi setelah Min terbangun, orang-orang kembali terkejut melihat banyak darah mengucur di bagian selangkangan Min. Dan karena hal tersebut, Min yang panik langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk membersihkan diri. Singkat cerita, ketika Min sudah pulang, ibunya pun merasa aneh dengan kelakuan Min yang seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Ditambah ibunya melihat noda darah di rok Min. Dikarenakan Min tidak mau bercerita, ibunya lalu mendatangi kakak laki-lakinya yang bernama Mani untuk menceritakan apa yang terjadi pada Min. Dan Mani menyimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Min adalah seperti apa yang pernah terjadi pada Nim sebelum dirasuki oleh roh Bayan.
Dan Mani menyuruh agar Noi menerima saja ketika Min menjadi penerus dari Nim sebagai dukun, akan tetapi Noi dengan tegas menolak. Di hari setelahnya, Nim menemui Min untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Min. Lalu Min menceritakan bahwa dia selalu bermimpi bertemu sosok yang besar dan membawa sebuah parang dan kepala manusia. Keesokan harinya, Min yang sedang berada di tempat kerja merasakan mual dan sakit perut. Dengan rasa sakit yang masih ada, Min meneruskan kerjanya sampai pada ketika ia dipanggil oleh bosnya menghadap ke ruangan. Ternyata Min telah dipecat dengan alasan yang tidak dia mengerti. Lalu tim mencoba mencari tahu alasan si bos memecat Min. Yang ternyata alasan dari bos adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Min sering bersama laki-laki di kantor tersebut saat malam hari. Dan terjawab sudah mengapa Min mengalami pendarahan dan rasa sakit di perutnya. Singkat waktu, saat malam tiba, Noi mencari Min di rumahnya dan dia langsung dibuat kaget ketika melihat Min sedang sekarat di dalam kamar mandi. Lalu Min dibawa ke rumah sakit dan di sana Nim menemui keponakannya, dan seketika Noi meminta Nim untuk melakukan ritual agar menyerahkan Min kepada Dewa Bayan. Noi sudah pasrah jika Min anaknya menjadi perantara selanjutnya untuk Dewa Bayan. Tapi Nim mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Min bukanlah disebabkan oleh Dewa Bayan sehingga dia tidak bisa melakukan ritual. Sepulang dari rumah sakit, Nim mencari sesuatu di kamar keponakannya bersama Mani, dan dia menemukan hipotesis awal ketika melihat foto-foto mesra Min dengan anaknya Mani yang bernama Mike, yang ternyata sudah meninggal gegara balapan. Nim beranggapan bahwa Min sedang diganggu oleh roh jahat dari Mike. Tapi ternyata Nim mengetahui bahwa sebenarnya Mike bukan meninggal karena balapan, tapi karena bundir. Maka dari itu dia bertanya pada Mani di mana lokasi Mike melakukan bundir. Keesokan harinya, Noi yang cemas meminta Mani agar menemaninya membawa Min ke dukun lain untuk melakukan ritual penyerahan kepada Dewa Bayan atau sekedar penyembuhan. Sesampainya di tempat, Mani merasa khawatir ketika apa yang dilakukan Noi hanya akan memperparah keadaan, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menghubungi Nim. Lalu Nim langsung datang ke tempat tersebut untuk menggagalkan ritual. Kemudian seketika Min sudah dipengaruhi sepenuhnya oleh roh jahat yang merasukinya dan melukai ibunya hingga pingsan, dan Min kabur dengan sangat cepat. Setelah kejadian tersebut, Noi sadar dan ingin kembali ke ajaran-ajaran dewa yang pernah dia ingkari sebelumnya, dan pergi ke atas gunung bersama Nim untuk menemui patung dari Dewa Bayan dan seraya berdoa agar membantu memulangkan dan menyembuhkan anaknya. Keesokan hari, Noi mencoba mencari petunjuk di kamar Min, dan benar saja di kamar Min ditemukan benda-benda aneh yang tidak wajar. Lalu setelah beberapa hari melakukan ritual di tempat bundirnya Mike, anaknya Mani, Nim menemukan sedikit jawaban yang ternyata tidak sama sekali berhubungan dengan Mike. Kemudian Nim mencari petunjuk di pabrik milik kakeknya Min yang sudah rusak dan sengaja dibakar, dan dia mencari Min di setiap ruangan. Dan ketika berada di sana, Nim merasakan aura mistis yang sangat kuat menyelimuti bangunan tersebut. Akhirnya Min ditemukan dengan keadaan yang sangat tidak baik, dan akhirnya Min dibawa ke rumah sakit. Dan pada esok harinya, Noi terlihat sangat khawatir dengan keadaan Min, sehingga membuat Nim yang merasa iba memutuskan untuk kembali menemui patung Dewa Bayan untuk meminta bantuan. Dan betapa syok Nim melihat bahwa patung dari Dewa Bayan sudah terpenggal tanpa diketahui apa dan siapa penyebabnya. Lalu kembali kepada Min yang kembali dikuasai oleh roh jahat membuat Nim mencoba untuk berkomunikasi, dan Nim mendapatkan jawaban ketika roh jahat tersebut mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Min adalah akibat dari penolakan Noi dulu terhadap Dewa Bayan. Lalu singkat cerita, Nim berinisiatif membawa Min kepada seorang dukun yang ahli dalam bidang pengusiran roh, dan seketika dukun tersebut mengatakan bahwa kondisi Min saat ini sedang dalam keadaan yang rentan dimasuki roh jahat siapa saja, dan parahnya lagi saat ini Min dirasuki roh yang sangat banyak, bahkan sampai roh-roh binatang yang ikut terbakar di pabrik kakeknya ikut memperparah kondisi. Capek. Kemudian dukun tersebut mengatakan sebuah fakta bahwa leluhur Min dari keturunan ayah dan kakeknya pernah membantai banyak manusia dengan cara memenggalnya. Hingga pada suatu saat ketika salah satu korban sempat mengatakan kalimat kutukan pada leluhur Min, dan kutukan tersebut mempengaruhi seluruh keturunan Min. Bahkan yang membuatnya semakin parah adalah ketika ayah Min yang menikahi Noi yang telah menolak Dewa Bayan adalah keturunan dari leluhur terkutuk tersebut. Mendengar perkataan tersebut, Noi langsung menyesali perbuatannya yang membuat Min menjadi korban.
Dan kemudian Min dibawa pulang sementara si dukun dan Nim akan melakukan persiapan ritual pengusiran roh-roh jahat yang merasuki Min. Dan pada keesokan harinya tim dokumentasi mempersiapkan CCTV di setiap sudut rumah Min dengan harapan mereka mendapatkan rekaman terhadap apa yang dilakukan Min ketika malam hari. Malam ke-6 sebelum ritual, kamera menangkap kelakuan Min yang sedang dirasuki roh binatang. Kemudian hari demi hari kamera terus saja menangkap hal aneh yang dilakukan oleh Min. Ketika melihat anaknya dibawa oleh Min, Mani pun panik dan sangat takut. Dan untung saja anak tersebut dapat ditemukan dengan selamat. Kemudian mereka melanjutkan mencari keberadaan Min dan mendapatkannya walaupun membuat Mani terluka. Kemudian satu hari sebelum ritual dilaksanakan, Noi mendatangi rumah Nim, tetapi anehnya rumah Nim seolah tidak ada siapa-siapa dan terkunci dari dalam. Hingga Noi merasa ada yang tidak beres, meminta para tetangga untuk membuka secara paksa rumah Nim. Dan betapa kagetnya Noi menemukan Nim yang sudah tidak bernyawa dan pada akhirnya Nim pun dikremasi. Singkat cerita, ritual pengusiran roh pun tiba dan ketika ditanya mengenai ritual tersebut, si dukun menjawab bahwa dia akan memancing seluruh roh untuk keluar dan mengurung mereka di dalam sebuah kendi. Dan si dukun menggunakan Noi sebagai pemancing agar roh-roh tersebut datang dan sampai pada malam hari ritual pun dimulai. Sehingga si dukun mendapatkan begitu banyak roh jahat yang terperangkap. Dan dirasa seluruh roh jahat sudah terperangkap, si dukun kemudian akan mengakhiri ritual dengan kendi tersebut. Tapi sementara itu Min yang disegel di kamarnya meminta istri Mani untuk membuka segel dengan tipu dayanya. Padahal sebelumnya si dukun sudah mengatakan untuk tidak membuka segel apapun yang terjadi. Tetapi dengan segala tipu dayanya, roh yang merasuki Min membuat istri Mani membuka paksa segel tersebut. Lalu sialnya dengan kecerobohan tersebut membuat roh terkuat yang merasuki Min mengetahui ritual tersebut dan langsung membalas apa yang telah dilakukan oleh si dukun. Dan akhirnya si dukun tewas ketika tubuhnya dikuasai oleh roh-roh jahat. Dan di saat bersamaan roh jahat yang menguasai Min terbebas dan menghabisi semua orang yang berada di rumah tersebut, termasuk beberapa tim dokumenter. Kembali di tempat ritual, seluruh orang panik setelah si dukun tewas, ditambah beberapa anak buah si dukun dirasuki roh-roh jahat binatang buas, sehingga membuat tim dokumenter berada dalam bahaya yang serius. Kemudian ketika tim dokumenter dihabisi oleh roh-roh jahat, seketika roh-roh jahat tersebut ketakutan ketika kedatangan sang roh jahat terkuat yang merasuki Min. Di sisi lain, Noi yang sudah sadar merasa bahwa dirinya dirasuki oleh Dewa Bayan dan kemudian dia menyuruh anak buah si dukun yang tersisa untuk melanjutkan ritual penangkapan roh jahat. Kemudian setelah ritual disiapkan, Noi langsung memimpin ritual. Tapi seketika ternyata bahwa Noi bukanlah dirasuki Dewa Bayan, melainkan roh jahat yang lain. Dan kemudian Mani dan beberapa anak buah si dukun dirasuki berbagai roh jahat dan melukai tim dokumenter. Dan setelahnya Mani melompat dari jendela gedung dan tewas. Lalu setelah itu Min datang membawa pasukannya dan bertemu dengan Noi, membuat Noi yang sudah putus asa mencoba memberanikan diri untuk mengusir roh jahat dari tubuh Min.
Kemudian terlihat jejak-jejak roh jahat mengurumuni Noi, dan seketika Min menyiram Noi dengan bensin dan membakarnya. Tapi sebelum itu Min menyadari satu tim dokumenter yang masih hidup dan menghabisinya, lalu kemudian melanjutkan dengan membakar Noi. Sebelum film berakhir, ada sebuah scene yang menampilkan wawancara terakhir Nim yang mengatakan keraguannya terhadap ritual yang dilakukan oleh si dukun. Bahkan dia meragukan apakah dia benar-benar menjadi perantara untuk Dewa Bayan. Kemudian setelahnya dia masuk ke kamar dengan menangis dan akhirnya ditemukan meninggal sehari sebelum upacara ritual. Dan tamat.